Pak Anam soal Hairis ini, terus juga statuta PSSI dengan statuta FIFA. Jadi kami menanyakan soal bagaimana adopsi statuta FIFA yang ada di PSSI ya, gitu. Sampai seberapa banyak dan yang lain sebagainya. Itu jadi fokus permintaan keterangan. Sementara dengan APPI kami meminta respon dari para pemain gitu ya, terhadap tragedi Kanjuruhan, dan juga seperti apa sih menggali pengalaman dari pemain terkait dengan pelaksanaan kompetisi yang ada di Indonesia. Ini jadi, saya kira ini pengkayaan begitu, pengkayaan supaya, karena kami juga ingin memanfaatkan momentum ini untuk perbaikan sepak bola di Indonesia. Jadi bukan hanya fokus terhadap mengungkap tragedi Kanjuruhan saja, tetapi juga bagaimana kemudian sebagai momentum untuk perbaikan persepak bolaan di Indonesia. Saya kira itu poin-poinnya, mungkin ditambahkan Pak Anam, silakan Pak Anam. Ya, menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak BK, kenapa kita meminta keterangan kepada broadcaster, karena memang temuan-temuan di lapangan ada beberapa dinamika yang perlu kita dalami. Salah satunya adalah soal berhubungan dengan jam tayang dan jam permainan. Itu kami dalami, termasuk juga yang tadi disampaikan oleh Pak BK soal kontrak gitu ya, konsekuensi kontrak dan sebagainya, apakah ada penalti ataukah tidak ada penalti, terus bagaimana mekanisme komunikasi, perubahan jadwal dan tidak perubahan jadwal, terus siapa yang memutuskan, bagaimana cara memutuskannya, terus bagaimana argumentasi dan latar belakang memutuskan masing-masing perubahan itu. Jadi kami dikasih keterangan, termasuk juga dikasih beberapa dokumen buktinya. Nah, kalau dengan PSSI yang cukup mendasar adalah soal bagaimana manajemen keamanan sebenarnya. Karena kami Komnas HAM masuk ke rencana pengamanan, manajemen pengamanan itu kayak apa, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme pengawasannya, termasuk bagaimana mekanisme pelaporannya, terus bagaimana hubungan PSSI dengan PT LIB, bagaimana hubungan PSSI dengan perangkat-perangkat yang lain kayak Panpel, terus juga Medcom dan Steward. Nah itu didetailkan oleh kami, termasuk juga yang penting dalam konteks tragedi Kanjuruhan ini adalah bagaimana cara menghitung high risk sebuah pertandingan yang kategorinya high risk. Ya, bagaimana memutuskannya, apa indikatornya, siapa yang tanggung jawab, di titik mana bisa memutuskannya itu kami dalami, ya, high risk gitu, karena memang temuan-temuan kami yang seperti yang disampaikan di temuan awal beberapa hari kemarin itu, ya kita menemukan dinamika-dinamika bagaimana tata kelola penyelenggaraan sepak bola tersebut dalam perspektif penyiapan keamanan itu kita sandingkan dengan soal-soal yang sifatnya high risk. Nah, yang berikutnya, yang terakhir tadi persis dibilang sama Pak BK, teman-teman asosiasi pemain profesional Indonesia memberikan banyak gambaran, ya, detail-detail lumayan gitu, terutama untuk saya, khususnya soal bagaimana hubungan memastikan antara komunitas sepak bola dengan komunitas keamanan, sampai level apa, di level mana, di titik mana, terus penggunaan alatnya kayak apa dan sebagainya. Nah itu semuanya kami dapatkan hari ini. Mungkin itu pengantarnya. Terima kasih.
Yang pertama jawabannya pasti mengikuti pertanyaan kami. Ya, catatan yang penting adalah soal logika high risk itu sangat penting. Jadi siapa yang membuat keputusan, bagaimana indikatornya itu penting untuk tidak hanya melihat kasus ini bagaimana, termasuk juga ke depan tata kelola sepak bola bagaimana, terutama pertandingan-pertandingan yang kategorinya high risk sejak awal. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan pertanggungjawaban. Bagaimana laporan itu. Jadi siapa melaporkan, siapa mengawasi apa, dan siapa melaporkan kemana. Sehingga kita akan tahu struktur pertanggungjawaban itu kayak apa. Nah itu juga kami dalami. Nah, jawabannya, detailnya apa nanti di laporan akhir. Pak BK sudah punya brainwash. Salah satu yang kami dalami adalah statuta FIFA, terus aturannya teman-teman SSI, karena dari tadi saya salah. Terus habis itu temuan-temuan lapangan kami, ya, dan kita uji tadi beberapa bunyi pasal yang ada dalam aturan-aturan itu. Ini bagaimana model komunikasinya, ini bagaimana model pengawasannya, ini bagaimana model pertanggungjawabannya, dan diserahkan kemana pertanggungjawaban tersebut, dan bagaimana memutuskan kalau itu dianggap persoalan, bagaimana persoalan itu diputuskan, dan apa sanksinya dan sebagainya. Sehingga kita tahu postur model pertanggungjawabannya, postur model kewajibannya, dan kewenangan pengawasannya. Sehingga semoga dengan berbagai informasi tadi kita bisa mengurai sebenarnya. Menguraikannya apa? Siapa berkontribusi apa terhadap peristiwa ini, kecil maupun besar, atau juga kita bisa melihat sebenarnya aturan ini sudah kompatibel ataukah tidak. Ya, kompatibel ataukah tidak dalam konteks menjamin keamanan maupun kenyamanan penonton, supporter, pemain, dan sebagainya. Terkait dengan MOU antara PSSI dan PSSI dengan Polri, tadi kita bertanya ke Exco PSSI Pak Sunhaji itu mengakui bahwa di dekat kesepakatan antara PSSI dengan Polri itu tidak ada tentang sosialisasi tentang statuta FIFA yang melarang penggunaan gas air mata. Apakah ini menjadi catatan bagi Komnas HAM? Dari pengakuan tidak ada sosialisasi dan aturan? Kami mendalami lebih dalam dari sekedar sosialisasi. Ya, jadi salah satu basis penting adalah hubungan legal antara teman-teman kepolisian dan teman-teman PSSI. PSSI itu kami jadikan rujukan dan kami lebih dalam dari sekedar menanyakan apakah pernah sosialisasi ataukah tidak. Karena kami baca klausulnya, kami tanya klausulnya, kami tanya bagaimana ini bekerjanya, bagaimana monitoringnya, bagaimana memastikan ini bisa dilaksanakan dengan baik dan tidak. Termasuk apakah ini kompatibel dengan aturan FIFA ataukah tidak. Kesimpulan nanti di laporan akhir. Kesimpulan nanti di laporan akhir. Terkait dengan tadi kan pemeriksaan terkait dengan fokus kewenangan ya dari PSSI dan Komnas HAM juga telah melakukan investigasi sendiri juga. Artinya sudah mendapatkan bekal tersebut dan apakah ada tumpang tindih antara kewenangan dengan PSSI mungkin dengan PT LIB dalam penyelenggaraan sepak bola termasuk dengan sama polisi. Apakah ada saling tumpang tindih kewenangan? Problem aturan yang ada di FIFA, yang ada di kepolisian, maupun problem undang-undang yang ada di Republik ini, itu tadi menjadi salah satu bagian yang kami dalami, ya, cukup detail, khususnya soal perangkat keamanan, itu cukup detail. Memang ada problem di situ. Apakah problemnya tumpang tindih, ataukah problem yang lain? Di laporan akhir akan kami bilang. Oke, makasih ya.
Ya, ini kaitannya trauma healing. Memang betul, kami begini. Iya. Jadi trauma healing sebenarnya kami pakai bahasa yang lebih sesuai dengan standar hak asasi manusia, yaitu pemulihan korban. Kami sampaikan tadi juga kepada teman-teman PSSI. Sebenarnya bagaimana kaitan antara statuta FIFA dengan statuta PSSI. Itu yang pertama. Yang kedua juga standar. Gitu ya. Standar, karena ini Komnas HAM, tentu saja standarnya hak asasi manusia. Gitu. Dan kami mendapatkan dokumen-dokumen FIFA ini sangat menghormati prinsip dan standar hak asasi manusia. Termasuk di dalamnya adalah UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Nah, kami tanyakan, ini biar agak Inggris sedikit. Ya, ada bisnis. Jadi kami tanyakan itu. Misalnya begini, soal early warning system. Tadi kan Pak Anam sudah menyampaikan soal high risk gitu. Nah, ini kan bagian dari early warning system. Yang kedua adalah soal mitigasi. Ketika ada pertandingan yang dikategorikan high risk, itu bagaimana mitigasinya kalau ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Yang ketiga pemulihan terhadap korban dan keluarga korban, karena ini soal trauma dan yang lain sebagainya. Trauma ini kan bukan hanya pada korban, tapi pemain Arema juga trauma, medis gitu. Tenaga medis juga begitu. Nah, tadi kami meminta kepada PSSI juga berkomitmen akan memberikan trauma healing sebagai bagian dari pemulihan. Begitu, oke? Begini, ya kita belum sampai pada detail-detail seperti itu. Ini kan baru komitmen. Nanti kita ukur dulu komitmennya, itu ya. Baru ngomong terus langsung dievaluasi kan repot gitu. Kita ngevaluasi omongan, oke? Jadi bukan pengalaman sebagai pemain, misalnya naik kendaraan taktis seperti apa, begitu. Terus bagaimana kemudian dampak misalnya main sore sama main malam terhadap kesehatan dan mental, terus kemudian juga kesehatan fisik, apalagi beban pertandingannya agak padat, misalnya dalam seminggu bisa 2-3 kali pertandingan. Nah, itu yang kami dalami dari teman-teman APPI. Nah, ini kenapa? Iya. Nah, saya berencana akan ketemu dengan pemain-pemain yang lain, nanti kami untuk memperkaya ya, gitu. Cuma nanti akan disampaikan lagi update-nya. Oke, saya kira itu ya. Ya. Kami menggunakan kewenangan penyelidikan Komnas berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Baru menyelidiki berdasarkan kewenangan Undang-Undang 39 Tahun 99. Kesimpulannya nanti. Ya, oke. Begitu. Sip, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Besok tidak ada agenda. Ya. Nanti kalau ada konfirmasi dari LIB diberitahukan kemudian.
ini lagi. Pecah pada